Halo pemirsa, Anda kini bergabung bersama saya Freddy Cahya dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda. Informasi utama segera hadir di antaranya. Saat inspeksi mendadak atau sidak, petugas gabungan menemukan seluncuran salah satu lokasi wisata air di Grobogan dalam kondisi retak. Menikmati libur lebaran, ribuan warga memadati mata air Senjoyo, Kabupaten Semarang. Tidak ketinggalan, Kelenteng Sampokong di kota Semarang juga masih menjadi lokasi wisata favorit saat libur lebaran. Kita ke informasi utama, sebelum pemberangkatan, tim Dinas Kesehatan Grobogan memeriksa kesehatan para sopir di Terminal Purwodadi pada Minggu pagi. Hasilnya, 6 sopir bus dinyatakan tidak layak mengemudi. Para sopir bus di Terminal Purwodadi Kabupaten Grobogan setiap hari wajib mengikuti cek kesehatan yang diadakan Dinas Kesehatan Grobogan. Dari pemeriksaan pada Minggu pagi, 6 sopir dinyatakan tidak layak mengemudi bus usai mengikuti tes kesehatan. Ada yang hipertensi, diabetes, dan buta warna. Namun hasil tes urin menunjukkan mereka negatif narkoba. Hanya sopir bus yang sehat diperbolehkan berangkat mengemudi. Sopir yang tidak layak mengemudi harus diganti. Tadi dari hasil pemeriksaan yang sampai sekarang itu ada 52, memang ada 6 driver yang memang tidak layak dari sisi kesehatannya. Sehingga kita tadi menganjurkan untuk diganti oleh driver cadangan. Cek kesehatan rutin wajib bagi para sopir guna menjamin keamanan dan keselamatan para penumpang, terutama saat arus balik lebaran tahun 2022. Para sopir menyambut baik cek kesehatan rutin di Terminal Purwodadi. Pak, tadi rencana ini bawa bis tujuan mana ke mana? Ini dari daerah Purwodadi sampai DKI meliputi Butuh, Polres, sama Kampung Rambutan lah ibaratnya. Pak, dengan pemeriksaan kesehatan ini terbantu nggak Pak supir? Ya merasa tidak terganggu lah Mas. Pemeriksaan kesehatan wajib bagi para sopir dilakukan setiap hari di Terminal Purwodadi hingga 9 Mei seiring berakhirnya arus balik lebaran. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Seluncuran salah satu wisata air di Purwodadi Kabupaten Grobogan ditemukan dalam kondisi retak. Petugas gabungan yang melakukan pemeriksaan telah menegur pengelola agar segera memperbaiki keretakan. Setelah musibah ambrolnya seluncuran air di Waterpark Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, tim gabungan kepolisian Resor Grobogan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggelar inspeksi mendadak di tempat wisata air di Purwodadi. Ada 2 lokasi yang menjadi sasaran petugas, yaitu Master Park dan Blumbang Ayodhya. Di Master Park, petugas menemukan seluncuran air dalam kondisi retak yang membahayakan pengunjung jika masih digunakan. Pengelola telah ditegur agar segera memperbaiki keretakan. Baik, untuk di wilayah kota sendiri, untuk wisata air ada 2 titik, yaitu di kolam renang ada 2, kemudian di wisata air untuk perahu. Alhamdulillah setelah kita koordinasi dengan pemilik usaha untuk wisata perahu untuk di wilayah Grobogan sementara ditiadakan. Sedangkan di Blumbang Ayodhya, petugas tidak menemukan kekurangan. Namun petugas berpesan kepada pengelola agar melakukan pengecekan rutin. Harapannya kecelakaan di lokasi wisata air Kenjeran tidak terulang. Sebelumnya tempat wisata air yang ada di penyewaan perahu diminta tidak beroperasi selama libur lebaran untuk menghindari kecelakaan karena peningkatan jumlah pengunjung. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberangkatkan ratusan orang untuk arus balik lebaran dari Semarang menuju Jakarta dengan puluhan bus gratis. 20 bus di Terminal Mangkang, Kota Semarang siap mengantarkan ratusan orang menuju Jakarta untuk arus balik usai lebaran di kampung halaman. Semua bus gratis ini disediakan Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberangkatkan para penumpang ditemani Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.
Budi Karya mengimbau warga bisa kembali ke Jakarta dan sekitarnya pada tanggal 9 Mei hingga 11 Mei atau selepas puncak arus balik tanggal 8 Mei guna menghindari kemacetan panjang. Dari data Kementerian Perhubungan tercatat arus balik masih 36%, sedangkan 64% belum berangkat menuju ke arah Jakarta. Arus balik itu yang balik baru 36%. Masih ada 64% nanti yang belum mundur kembali ke Jakarta atau Surabaya lagi. Apa risiko? Bayangin kan tinggal 2 hari, hari ini dan besok. Kalau yang 64% ini jalan hari ini dan besok, saya khawatir loh. Hari ini dan besok itu walaupun sudah ada one way, ganjil genap, tetap mengkhawatirkan. Ribuan motor dari Semarang bergerak menuju Jakarta. Kemacetan tampak di Jalan Pantura Krapyak hingga pertigaan Jerakah menyusul peningkatan jumlah kendaraan saat arus balik Lebaran. Beginilah suasana di jalur Pantura Krapyak, Kota Semarang pada Sabtu sore. Ribuan motor bergerak dari Semarang ke Jakarta. Kemacetan tampak di sepanjang flyover Krapyak hingga pertigaan Jerakah seiring peningkatan volume arus balik Lebaran. Kendaraan yang melintas hanya melaju dengan kecepatan 10 km per jam. Jalur Pantura Krapyak dilintasi pengendara motor, mobil, dan bus menuju ke arah Jakarta. Kemacetan juga tampak di jalur arteri Pekalongan hingga Batang pada Sabtu malam. Penumpukan ini akibat pemberlakuan one way di jalur tol seiring peningkatan arus balik Lebaran, kendaraan menuju Semarang menumpuk di jalur arteri Pantura. Selain banyak persimpangan, kemacetan turut diperparah kendaraan berat yang melintas. Ya, menikmati libur Lebaran, lokasi wisata Pantai Surumanis Kebumen dipadati ribuan pengunjung. Selain berenang di pantai, para pengunjung juga bisa menikmati keindahan pantai dari ketinggian. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati wisata Pantai Surumanis di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Mereka menghabiskan libur Lebaran dengan bersenang-senang bersama keluarga. Selain berenang di pantai, para pengunjung juga bisa menikmati keindahan pantai dari ketinggian. Dalam sepekan terakhir, objek wisata yang menyuguhkan keindahan alam serta berbagai wahana air mengalami peningkatan jumlah pengunjung 2 kali lipat. Saat hari biasa maupun libur akhir pekan hanya mencapai 200 hingga 700 orang. Namun pada saat libur Lebaran tahun ini ada lebih dari 1.000 pengunjung. Enggak banyak, sekitar 1.000 pengunjung, 1.000 berapa lah. Belum bisa dihitung sih, tapi nanti ya hitungannya mungkin habis maghrib lah. Sekitaran ya bisa diperkirakan 2 kali lipat dari kunjungan kemarin. Pengelola wisata sengaja membuat tempat pemandian terpisah bagi anak-anak di tepi pantai guna menghindari ombak besar pantai selatan. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Kebumen. Tidak hanya pantai, ribuan warga turut memenuhi mata air Senjoyo, Kabupaten Semarang saat libur Lebaran. Lokasi wisata ini jadi favorit pengunjung karena keindahan alam serta sumber air yang masih murni terjaga. Wah, seru nih menghabiskan libur Lebaran di wisata alam sumber mata air Senjoyo, Kabupaten Semarang. Tempat ini jadi favorit pengunjung karena keindahan alam serta sumber air yang masih murni terjaga. Para pengunjung bisa mandi, bahkan berenang di berbagai lokasi sumber air yang begitu menyegarkan. Jika tak ingin basah, mereka bisa bermain perahu bebek berputar keliling mata air. Untuk masuk ke wilayah Sendang Senjoyo, pengunjung tidak ditarik tiket masuk. Selama libur Lebaran, cukup membayar parkir mobil seharga Rp10.000 dan motor Rp5.000. Waktu liburan anak-anak pengennya ya ngajak berenang sini sih. Di Senjoyo ini bisa menikmati apa sih, Bu? Ya airnya walaupun banyak berenang tapi airnya tetap jernih gitu. Juga suasananya gitu. Paling seneng apa Mas di Senjoyo ini? Menikmati apa? Paling senang ya, nggak tahu, nyaman aja, senang aja lah tempatnya. Suasananya ya? Masih alami gitu ya? Alami lah. Ya. Sepanjang libur Lebaran tahun ini, tercatat ada 3.000 orang pengunjung.
Karena untuk arus mudik sudah besok Senin sudah mulai mungkin bekerja, mungkin sekolah. Jadi mungkin hari ini juga ramai karena ini hari Minggu. Pak, rata-rata tingkat kunjungan per hari nggak berapa banyak pengunjung, Pak? Kalau pengunjung sekitar 2.000-3.000. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke mata air Senjoyo, jangan lupa membawa perlengkapan mandi dan pakaian ganti. Selamat berlibur ya! Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.